Oke, malam Pak Rizal. Malam gitu. Ketemu lagi di Ya, episode selanjutnya dari pembahasan doktrin, masih dalam rangkaian doktrin yang mau kita bahas nih tentunya di episode kali ini. ya, Yang sekarang kita mau bahas tentang doktrin Allah, tapi ya, spesifik nih Pak untuk episode ya, yang sekarang ya. kita mau bahas tentang episode tentang doktrin Allah dan ketetapan eh, Allah beserta dengan kehendak bebas manusia. Ya, oke. Jadi, oke, kita langsung aja ya Pak ya. Ya, Sebenarnya um, jadi suatu pertanyaan ya, apakah benar-benar manusia ini tuh punya kehendak bebas Pak? Karena kita tahu bahwa Allah mengatur semuanya, Allah sudah menjadikan dan menetapkan semua yang terjadi di dunia ini, oke. ya kan Pak? Tapi Ya, di sisi lain katanya manusia juga punya kehendak bebas Pak. Nah itu ya. sebenarnya secara teologi Kristennya sebenarnya gimana sih Pak? Oke. Ya, tentang ketetapan Allah dan kehendak bebas manusia ini. Berarti kan jadi masalah di sini adalah karena kita tahu di Alkitab bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu terjadi sesuai kehendaknya. Nggak Ya, bisa dirubah. ya, Tapi pada saat yang sama, Alkitab juga mengatakan bahwa setiap manusia itu dia harus bertanggung jawab sendiri dengan apa yang dia ya, lakukan. Kalau dia bikin kejahatan, ya tentu dia harus bertanggung jawab nih. Dia ya, lakukan dosa, ada harus tanggung jawab juga. Nah, berarti pertanyaannya makanya bagaimana dua-duanya ini nih bisa berjalan sama-sama nih. Nah, kalau ngomong yang soal itu, pertama kita harus melihatnya gini, bahwa eh, Allah itu telah menetapkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Harus demikian karena kalau tidak, berarti dia bukan Allah yang berdaulat. Kalau kita percaya dia Allah yang berdaulat, berarti segala sesuatu yang terjadi harus di dalam kedaulatannya dia. Nggak boleh ada yang terjadi yang membuat Allah kaget dong. Oke, lo kok terjadi nih? Nggak mungkin dong, dia bukan Allah. Nah berarti, nah tapi satu sisi itu Allah nggak menjadikan kita robot atau seperti buah dari permainan catur yang dimana manusia itu sebenarnya bergeraknya itu tuh diatur sama Allah. Nah ini nih kita nggak bisa seperti itu juga. Jadi pada saat yang sama, walaupun Allah telah tetapkan semua terjadi sesuai kehendaknya, tapi Allah itu nggak melanggar kehendak bebas manusia. Allah nggak mengintervensi. Misalnya Valerie lagi pengen pergi kemana, terus Allah mendadak membuat Valerie berubah total. Nah itu Allah nggak akan lakukan itu. Jadi tetap akan ada kehendak bebas. Nah tapi dua-duanya ini adalah satu misteri besar yang nggak mungkin kita bisa pahami tuntas nih. Cara kerjanya gimana nih? Tapi kita percaya itu yang Alkitab ajarkan, dan fakta waktu kita tidak mengertinya itu tuh nggak bisa membuat oh kalau gitu kita hanya bisa pilih salah satu. Enggak. Nah, itu harus bisa dua-duanya. Jadi kita nggak boleh membatasi Allah seolah-olah kalau kita nggak paham Allah nggak mampu lakukan. Nah Allah mampu lakukan dan dia akan lakukan itu, dan kita itu memang tidak akan mampu untuk memahami. Tapi waktu kita nggak mampu, langsung jangan kita mau menjudge, oke kalau gitu nggak bisa terjadi. Bukan berarti nggak bisa terjadi, tapi Bahwa bukan berarti kita nggak bisa mempelajari juga. kita perlu pelajari, Kita justru perlu tapi dan pelajari. kita harus memahami bahwa prinsipnya adalah Allah berdaulat, karena dia harus berdaulat kalau nggak bukan Allah. Tapi pada saat yang sama manusia tetap harus punya kehendak bebas. Kalau enggak dia bukan manusia. Manusia dia nggak, kalau dia cuma robot dong. Kalau dia cuma semua disetir Allah. Semuanya Ya, disetir bukan manusia ya, artinya ya. ya. Jadi bisa disimpulkan ketetapan Allah itu tidak melanggar dan tidak mengintervensi kehendak bebas manusia. Itu prinsip paling utamanya. Jadi Allah telah menetapkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kedaulatan, sesuai kehendaknya, tapi Allah tidak mengatur manusia seperti menjadi seperti robot yang nggak punya kehendak bebas. Tetap Valerie punya kehendak bebas, tapi tetap juga semua hal yang terjadi dalam hidup Valerie itu ada dalam ketetapan Allah. Allah maha tahu berarti kan Pak, harusnya kan. Ya. Dan kita tetap bisa bilang Allah maha tahu dong Pak, meskipun kita punya kehendak bebas, dan seperti Bapak bilang Allah nggak mungkin kaget atas keputusan kita. Ya, ya betul. Nah, tapi Pak, ketika manusia benar-benar bebas dalam memilih gitu, ya. Keputusan manusia itu kan ada di dalam ketetapannya Allah dong. Keputusan aku untuk datang malam ini, untuk kita melakukan recording malam ini,
Pasti udah ada dalam ketetapan Allah dong. Ada, nggak mungkin Iya. Allah kaget kok Valerie kesini, Iya, nggak iya, mungkin, iya. pasti udah ada. Ya. Dan mengapa dan sejauh mana manusia harus bertanggung jawab atas keputusan itu? Oke, jadi pertanyaannya berarti sekarang, oke kalau memang manusia tetap punya kehendak bebasnya, Heeh. berarti dia sejauh mana harus tanggung jawab. Iya, Saya akan bilang tanggung itu jawab penuh ya. bukannya 50-50, bukan 30 Allah, 70 kita, tapi 100% manusia harus tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab juga. Jadi nggak bisa tuh dibilang setengah-setengah gitu. Tapi itu sepenuhnya manusia harus bertanggung jawab. Inilah misterinya ya. Jadi dia meskipun Allah tahu, tapi ya, kita juga yang pelaku dan kita yang melakukan semuanya kehendak kita nih, tersebut, ya. Tapi at the same time Tuhan juga tahu gitu ya. Tuhan tahu dan kita nggak boleh bilang bahwa Tuhan yang nyuruh kita bilang, untuk melakukan bahwa sesuatu. misalnya nanti, kalau misalnya hidup saya menjadi kacau, itu Itu gara-gara Tuhan. Allah telah tetapkan jadi Iya. kacau. Nah itu kacau kalau kayak gitu nanti. Jadi tanggung jawab kita tetap harus kita lakukan dan nggak bisa kita lempar ke Allah gitu loh. 20% karena Allah udah menetapkan, 20% Allah nggak boleh jadi terdakwa nih di sini. Harus tetap 100% tanggung jawab kita. Kalau tadi pertanyaannya sejauh mana, 100%. Semua harus tanggung jawab kita. Karena kita yang melakukan kehendak tersebut gitu ya. Kita yang mengambil keputusan, kita yang bertindak. Kita yang mengambil keputusan. Ya. Tapi kalau in a good scenario, kita maksudnya konsekuensinya kita terima dengan sukacita kalau in a good scenario. Tapi kalau in a bad scenario, susah kan Pak ya, kayak mau nggak mau jadi ada rasa-rasa kayak ya kenapa Tuhan membiarkan saya mengambil kehendak tersebut, mengapa Tuhan membiarkan saya melakukan dan memilih jalan tersebut gitu. Iya. Malah jadi gitu. Betul, memang itu menjadi dua sisi nih. Kalau lagi bagus semuanya sesuai kita mau, berarti kita bisa terima gitu kan. Nah, tapi kalau begitu jadi buruk, kita tentu ngerasa kok kenapa Allah biarkan kan. Nah, di sini saya rasa disitulah makanya kita tetap punya kehendak bebas. Jadi bukan gini, Allah nggak akan melakukan, karena ini Allah udah tahu nggak kalau misalnya Valerie ambil keputusan A, misalnya ada hal buruk sebagai konsekuensi itu, apakah Allah tahu nggak menurut Valerie? Setahun lagi, 2 tahun lagi dari dilakukan sekarang, tahu dong? Harus tahu, kalau nggak dia bukan maha tahu kan. Nah, kalau Allah tahu, tapi apakah Allah akan berarti, begitu Valerie mau melakukan kesalahan, langsung Allah koreksi, tarik, jangan lakukan itu. Nah, itu nggak akan lakukan. Jadi kalau gitu berarti Allah itu sudah melanggar kehendak bebasnya Valerie. Nah, tapi apa yang akan Allah lakukan? Nah, kita mempercayai orang Kristen bahwa Allah itu tetap bekerja nih, walaupun misalnya Valerie mengambil satu keputusan yang hasilnya buruk, itu pun kelihatannya buruk, itu pun tetap bisa dirubah oleh Allah nih. Kita harus percaya itu bahwa tapi Allah gak akan membuat jadi jadi kita orang Kristen enak banget terhindar dari yang buruk-buruk dong. Gak bisa kayak gitu dong. Nah, Allah tuh kok kayaknya semua orang mau jadi orang Kristen. Iya dong, kalau gitu kan jadi salah dong konsepnya Allah, kita gak kayak gitu loh. Jadi nanti berarti kalau saya mau jadi Kristen, kenapa? Kalau orang Kristen dia mau ada kena musibah dari Allah. Nah, kan gak gitu. Ya, gak bisa. Jadi memang keputusan apapun baik atau buruk Allah tahu, tapi Allah tidak mengintervensi ya. Iya, itu kalau kita lihat sebenarnya kalau ngomong Alkitab itu dari sejak kejadian pertama waktu kejadian pasal 3 waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Itu clear. Apakah Allah tahu nggak? Waktu itu Adam akan bicara, Hawa dulu ngomong sama ular, habis itu Hawa bujuk Adam untuk makan. Apakah Allah tahu? Pasti tahu dong, nggak mungkin. Nah, tapi kan Allah membiarkan itu. Nah, jadi ketetapan Allah di sini bukan berarti Allah yang membuat dosa itu ada. No, enggak boleh, tetap Adam yang harus tanggung jawab. Makanya Allah bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu tanggung jawabnya, udah dikasih perintah. Nah, tapi Allah tahu dan memang Allah waktu itu enggak cegah langsung, Hawa jangan makan. Enggak dong, Allah biarkan, walaupun tetap, tapi ada konsekuensi harus mereka terima, dan mereka diusir habis itu dari Taman Eden. Tapi Allah bekerja justru menggenapi rencananya lewat kejatuhan Adam dan Hawa itu. Dari situ aja udah clear, dari awal tuh Allah nggak cegah. Waktu mau makan nggak dilarang, waktu ular membujuk-bujuk Hawa pun Tuhan nggak, jangan, nggak dibiarinin. Jadi itu Allah nggak akan pernah mengintervensi.
Iya, gitu eh, next pertanyaan ya Pak ya. iya, oke. Apa perbedaan pandangan dunia dan pandangan Kristen terkait kehendak bebas manusia ini? Apakah ada Oh, ada bedanya di mana ya? differentiation-nya? Iya. Jadi mungkin kalau Valerie mau tahu nih misalnya, apakah pandangan nih Mm-mm. world view yang Valerie pakai sekarang ini itu pandangan filosofi dunia atau Alkitab kan? Nah, kita harus tahu bedanya. Makanya kalau pandangan dunia ini ada beberapa ya. Pertama, ada beberapa pandangan dunia itu ada yang namanya determinisme nih. Atau itu biasa orang bilang fatalisme. Jadi Iya. mereka bilang semua itu sudah ditentukan Allah terjadi seperti demikian. Jadi kamu bikin apapun, kamu lakukan keputusan apapun, itu udah nggak ada gunanya. Jadi istilahnya kamu yaitu seperti akhirnya robot, kamu pasrah aja. Itu seperti yang kalau orang bilang makanya kekristenan tidak menerima takdir. Jadi seperti ya udah kamu udah ditetapkan Allah, hidup kamu akan seperti gini, udah kamu nggak akan bisa rubah. Kamu apapun kamu lakukan nggak ngefek apapun akan terjadi gitu. Nah itu fatalisme. Jadi manusia itu nggak bisa nggak ada gunanya. Jadi dia nggak harus bertanggung jawab juga akhirnya. Karena Allah sudah tentukan semua nggak bisa dirubah nih. Atau yang kedua, nah kalau nah ini kan ada negatifnya nih. Kalau orang misalnya Vivi pegang pandangan itu, akhirnya jadi nggak jadi nggak bertanggung jawab dengan hidup. Ya udah, kalau Allah tetapkan saya misalnya nanti jadi orang kaya, ya udah pasti jadi kaya. Saya mau kerja males-malesan atau enggak sama aja kok nanti pasti Akan kaya jadi juga kaya gitu kan. juga. Nah itu kan kacau jadinya. Jadi itu dan Allah akan jadi terdakwa utama nih kalau ada Oh iya kekacauan. betul. Karena nih Tuhan yang bikin gini gitu Disalahkannya kan. jadi kalah ya. Dia akan jadi terdakwa utama. Nah, makanya kita itu kalau itu kita harus tolak. Iya. Nah, pandangan dunia kedua namanya itu dia tuh ekstrim di ujung sananya Sisi nih. sananya. Jadi disebut biasanya orang bilang tuh libertarianisme. Nah, Oke. libertarianisme ini bilang ya jika kebalikannya nih, kalau di sana tadi fatalisme, kehendak bebas manusia nggak ada gunanya. Nggak ada. Kalau di sini dia bilang enggak, justru yang menentukan semua kehendak bebas saya nih. Hmm. Allah tuh nggak ikut campur. Kalaupun campur itu nggak sampai menentukan. Jadi saya penentunya nih. Vivi Valerie yang akan menentukan. Nah, apa yang akan terjadi di depan semua tergantung Valerie. Nah, itu kan biasanya filosofi dunia gitu kan. Kamu yang menentukan Masa sendiri nih. depan di tangan Nasib kita kamu gitu yang ya. menentukan sendiri Iya. nih. Nasib kamu kan. Nah itu sebenarnya tuh filosofi Oh dunia itu tuh. justru bukan kekristenan ya Pak ya? Nah, bukan kekristenan karena itu merasa jadi Tidak seolah-olah melibatkan Allah. iya, jadi nggak melibatkan Allah dan seolah-olah oke, semua yang menentukan jadi pusatnya saya nih, bukan Allah nih. Jadi Allah seperti cuman ikut atau cuma Nonton. nontonin aja dong. Nah, itu kan nggak gitu. Padahal karena Allah kita adalah Allah yang dikatakan di Paulus bilang tuh ikut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Berarti dia bukan nonton berpangku tangan tapi dia ikut nih mengerjakan itu. Nah, Itu mungkin yang harus di highlight sih. Itu benar jadi sih. itu ekstrimnya satunya. Iya. Nah, itu kita juga harus tolak nih karena Allah itu kalau kita pakai pandangan ini libertarianisme, Allah nggak berarti Allah bekerja. nggak berdaulat dan Iya. dia nggak berdaulat penuh. Berarti Iya, dia benar. itu nggak punya kendali apapun di atas hidup kita nih. Semua kita yang nentukan. Nah, kan nggak gitu kan. Nah, itu jadi makanya kita harus tolak itu pandangan dunia kalau bilang saya nentukan. Nah, atau yang ketiga ada dibilang lagi nih, ini disebutnya biasanya open theisme. Nah, open theisme itu sebenarnya gini, Allah ini nggak tahu nih nanti setelah ini jam misalnya nih, nanti jam 10 malam Valerie akan ngambil keputusan melakukan apa nih, Allah itu nggak tahu tentang hal itu. Nah, setelah Valerie mengambil keputusan melakukannya, baru Allah meresponnya nanti. Nah, jadi itu masa depannya ini Allah seperti nggak tahu. Jadi, nah pandangan ini mencoba untuk membela Tuhan. Allah tuh nggak salah loh, karena Allah nggak tahu nih kamu mau putuskan Mau apa nanti nih. putusan apa? Jadi begitu kamu putuskan, Nextnya baru baru Tuhan. Allah respon. Iya. Nah, jadi Allah tuh reaktif sifatnya. Begitu tunggu dulu nih, Valerie akan putuskan apa, nanti bertindak berdasarkan itu. Nah, itu pun bukan pandangan Alkitabiah. Nah, kita juga harus tolak pandangan ini karena bagaimana bisa bayangkan rapuhnya hidup ini kalau semua itu tuh Allah tunggu kita dulu nih, baru tahu. Kan kacau Iya, banget iya, kalau hidup iya. itu kita nih oke, Kita bisa aja begini. sendiri suka galau, Kalau mau memutuskan apa nggak tahu susah. apapun di Iya, depan iya. gitu, masa Betul, depan betul. Allah pun nggak tahu masa depan, kacau Iya. banget hidup Iya, kan. iya, Kalau Allah benar-benar. kita udah nggak tahu, Allah juga nggak tahu. Nah itu kan nggak. Nah makanya
Sekarang balik lagi, berarti pandangan Alkitab apa? Nah, pandangan Alkitab, nah ini saya ambil dari satu, ini dari ini ya, dari kita ambil, saya ambil dari Westminster Confession of Faith, ini yang dipegang oleh para teolog-teolog reform, mereka mengatakan demikian, mereka merumuskan, bicara tentang ketetapan Allah dan kehendak bebas manusia, mereka bilang gini, Allah dari kekal telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi, semua ditetapkan dalam kekekalan melalui rencana kehendaknya sendiri. Jadi Allah bukan nggak perlu tanya siapapun, nggak perlu tanggung jawab sama siapapun, dia paling tinggi, yang berhikmat sempurna, sempurna. Jadi ketetapan Allah nggak mungkin, wah ini ada kurang sana sini, no, ini sempurna. Dan maha kudus, jadi Allah nggak mungkin melakukan sesuatu yang jahat karena maha kuasa, terus Allah nggak, dia maha kudus, jadi nggak mungkin Allah jadi semenang-menang gitu kan, nama hidup kita dihancurin, nggak mungkin. Dengan bebas, jadi bebas dan tidak dapat diubah-ubah, jadi nggak akan bisa, Allah nggak ada plan A, plan B, cuma satu plan, itu pasti jadi. Nah, itu harus kita pegang. Namun dikatakan dengan demikian Allah tapi tidak menjadi penyebab dosa. Jadi walaupun Allah sudah tetapkan semua dari kekekalan akan terjadi sesuai kehendaknya, tapi Allah nggak boleh jadi terdakwa dosa ini terjadi karena Allah yang bikin. Nah itu nggak boleh. Allah tidak menjadi penyebab dosa, dan kehendak bebas manusia itu juga tidak dilanggar. Dan kebebasan atau sifat kebetulan, orang bilang suka kebetulan gitu, sebab-sebab yang sekunder itu tuh jadi keputusan kita, tindakan kita, semua yang terjadi di sekitar kita itu malah diteguhkan dengan ketetapan Allah tadi. Jadi itu Allah nggak membuat dosa, dan kehendak bebas Valerie juga tetap itu ada, tapi pada saat yang sama semua situasi hidup dalam Valerie ini, itu keluarga, kerja, semua itu sudah ada di dalam ketetapan Allah, dan itu justru meneguhkannya. Jadi itu Valerie lahirnya dari orang tuanya siapa, kapan, itu semua ada dalam ketetapan Allah. Harus kita percaya gitu. Dari kekekalan kan, bukan Allah, kaget kok Valerie lahir, nggak mungkin dong. Allah sudah rencanakan itu semua kan. Nah, itu pandangan Alkitab. Jadi dari kekal nggak bisa dirubah. Terus Allah itu kehendak bebas kita tidak diintervensi. Ketetapan Allah itu tidak meniadakan hal-hal yang sifatnya sekunder tadi, bahwa Valerie kerja di mana, tinggal di mana, itu semuanya adalah bekerja menggenapi ketetapan Allah. Nah itu kekristenan harus pegang itu. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang berada di sekitar kita, itu justru malah harusnya keberadaan mereka meneguhkan ketetapan Allah. Nah, kita anggap sekarang kalau saya tanya balik ke Valerie, menurut Valerie itu dengan Allah yang seperti ini, itu justru dampaknya ke kita apa? Memberikan ketenangan kah, atau malah membuat kita jadi takut? Karena kita memegang Allah turut bekerja dalam segala hal ya, yang mendatangkan kebaikan buat kita, harusnya semua yang terjadi di sekeliling ini, apapun baik atau buruknya, ya semakin membawa kita ke ketenangan sih, karena ya Allah menjaga kita gitu. Berarti doktrin tentang Allah berdaulat ini sebenarnya malah memberikan satu ketenangan dan penghiburan juga sebenarnya kan, bahwa kalaupun ada hal yang kelihatan buruk di mata kita terjadi pun, itu kita percaya ada dalam kedaulatan Allah nih. Gak ada yang terjadinya itu random, gak ada yang gak ada makna, ngacak fotonya atau kebetulan. Nah kita nggak percaya, nggak ada kebetulan dalam kekristenan, nggak ada kebetulan. Kelihatan kebetulan, tapi itu sebenarnya karya Allah. Kita harus pegang itu. Tapi kalau nggak ada yang nggak ada makna gimana Pak? Misalnya kayak kan kita mungkin anak muda suka yang kayak iseng ngelakuin ini, iseng ngelakuin itu. Apakah itu beneran ada makna atau kayak? Nah, ini mungkin udah agak sedikit kalau saya mau coba kaitkan itu dengan begini, apakah Allah ngatur hidup kita sampai detail nih? Misalnya nih, Valerie urusan hari ini pakai baju warna hitam. Apakah ini ada dalam ketetapan Allah? Coba menurut Valerie gimana kalau kayak gitu? Coba kalau menurut Valerie, apakah Allah ngurusin soal kita pakai baju warna apa sih? Apakah sampai sedetail gitu? Gimana? Tentunya Allah tidak kaget aku pakai baju warna hitam hari ini. Oke. Itu dulu. Tapi ya balik lagi yang seperti
kita bahas dari tadi itu Nah, memang suatu misteri bahwa itu semua berjalan seiringan. Tuhan nggak mungkin kaget aku pakai baju hitam hari ini, ya. tapi ya aku memilih baju hitam bukan karena Allah yang menetapkan Iya. juga Nah, sih. kurang lebih gitu. Dan memang ini salah satu ekstrim yang salah nih. Orang Kristen mencoba mencari tahu ketetapan dan kehendak Allah itu sampai urusan yang detail. Nah, itu saya rasa itu kurang sehat, kurang nggak alkitabiah karena eh, itu masalah ngurusin oke, nanti saya ini mau begini apa karena itu makanya ada ekstrimnya, ada orang semua kita harus tanya Tuhan dulu. Tuhan, aku pernah nggak dengar orang Iya, Kristen, iya, iya. saya mau pakai baju apa, Iya. mau perginya kemana, itu Nah, harus doa mau dulu, beli tanya handphone Tuhan mau beli apa? handphone apa, harus tanya-tanya. Itu menurut saya udah agak Tuhan. Yes, Tuhan tahu, di dalam Alkitab bilang satu helai rambut kita jatuh itu dengan seizin Tuhan Tuhan, tahu. yes. Tapi kalau kita bilang Tuhan aku ngurusin yang kecil-kecil, saya rasa itu juga kurang pas, nggak sehat nantinya tuh. Efeknya nggak sehat kalau hidup iman kita sampai dikit-dikit. Ini saya ada wilayah yang itu kehendak bebas kita boleh silakan. Hmm. Berarti memang untuk yang major things yang eh, urusan jalan hidup itu Hmm. yang benar-benar dalam koridor Allah dan dalam ketetapan Allah, tapi juga beriringan dengan kehendak bebas manusia juga ada campur tangan di situ. Exactly, Jadi tepatnya gitu. major things aja lah. Jadi walaupun waktu kita bilang major things, kita bukan berarti bilang oh berarti Allah nggak peduli dengan Yang hal-hal yang kecil-kecil. kecil ya. Nah, kita harus percaya bahwa kedaulatan Allah itu dari sampai urusan yang bumi alam semesta makro yang super makro besar sampai urusan yang mikro yang super mikro tuh semua yang kecil-kecil yang kita nggak bisa lihat dengan mata itu semua ada dalam kedaulatan alam. Misalnya kalau sampai ekstrimnya nih ada semut di mana kita harus tahu bahwa itu pun itu Allah tahu kayak ekstrimnya seperti itu. Nah, tapi tentu Allah bukan ngurusin yang kayak kayak gitu juga. Nah, itu tuh keseimbangan ya di situ ya. Hmm. Berarti juga udah ada dalam kekristenan yang namanya nasib, yang namanya takdir, good luck, bad luck, Hmm. atau hari ini lagi beruntung, terus hari ini lagi besok lagi sial. Ya, Kita ya, nggak ya. percaya itu berarti. Nah, jadi mungkin dari sisi terminologinya dulu nih. Kalau Hmm. terminologinya sendiri, kalau nggak saya agak keberatan dengan takdir tadi. Hmm. Dalam pengertian takdir itu kalau yang fatalisme tadi itu seolah-olah oke, Tuhan sudah tetapkan, terus ya udah kamu lakukan apapun nggak ada gunanya nih, gitu kan. Tuhan tetapkan kamu kaya, kamu nggak usah usaha juga pasti jadi kaya, gitu kan. Nah, itu kan jadi kacau kan. Nah, itu kalau dalam pengertian takdir yang seperti itu, tentu saya merasa itu bukan kekristenan. Tapi dalam pengertian takdir, dalam pengertian bahwa semua sudah ditetapkan Allah terjadi sesuai kehendaknya, saya setuju itu tuh. Jadi kalau ngomong takdir itu terminologinya dulu nih, sejauh mana nih kalau ngomongnya Allah tetapkan, betul gitu kan. Tapi kalau bilang terus kita nggak ada gunanya lakukan apapun juga, nah itu jadi salah. Takdir artinya tetap di dalam kedaulatannya Allah kan. Kalau Tapi kita mau jadikan itu Kristen ya, iya, jadi dalam pengertiannya sebatas oke, takdirnya dalam pengertian Allah sudah tetapkan semua terjadi sesuai kehendaknya. dan nggak ada itu apa bad luck, kemalangan, hari ini lagi sial gitu, Nah, nggak ada yang kita percaya bahwa dalam ketetapan Allah, Allah mengizinkan nih mengizinkan. terjadinya hal-hal yang buruk ya dalam Yang hidup tadi kita. kita bahas juga. Ya, bahwa itu karena kalau enggak, oh masa Allah cuma yang baik doang, kan enggak gitu kan ya. Jadi Allah izinkan, tapi seperti Ayub, mungkin kalau ingat kisahnya Ayub, jadi itu pun kan Ayub dikenai itulah sampai kena sakit, harta bendanya semua dihabisin, anaknya mati, dan siapa yang kerjakan itu? Allah apa iblis? Kalau gitu. Allah memberi izin untuk Nah, iblis yang melakukan iblis itu. ya. Jadi Allah nggak pernah tuh. Jadi kita percaya di Alkitab juga bilang tidak ada hal yang jahat yang keluar dari Allah, semua baik. Jadi waktu ada hal buruk itu tuh jelas itu adalah pekerjaan iblis, iblis yang kerjain si Ayub gitu kan. Tapi dia harus minta izin dulu kepada Tuhan kan. Allah izinkan, Allah kasih batasan juga kan. Tapi kamu jangan matiin Ayub loh, ya kan. Kamu boleh kasih dia sakit, ambil anaknya, harta bendanya semua, tapi nggak boleh ambil nyawanya. Nah, dari situ kita belajar bahwa semua terjadi yang buruk itu pun itu dalam izin Allah, dalam pengertian bukan Allah yang melakukannya. Atau kalau mungkin kisah kedua nih, kisah Yusuf.
Nah, gimana? Masih ingat nggak tuh kisah yang Yusuf kan? Yusuf kan dijual. dia dijual kan. Jadi saudara-saudaranya semua iri sama dia, kemudian dia dimasukin ke sumur, terus dia udah mau dibunuh. Tadinya akhirnya ada satu bilang jangan bunuh dia. Terus kemudian pedagang budak Mesir lewat, mereka jual dia. Terus kemudian Yusuf dibawa ke Mesir, dan kemudian dia di situ kalau kan panjang tuh, kemudian kemudian dia sempat kerja dulu di Potifar itu, kemudian difitnah istrinya, masuk penjara, terus panjang perjalanannya keluar lagi sampai akhirnya dia jadi perdana menteri orang kedua di Mesir. Nah, itu kan berarti apakah Allah kaget gitu waktu Yusuf itu dibuang sama ininya waktu dijual? Tentunya rangkaian itu yang membawa dan menjadi peneguhan untuk ketetapannya Allah Nah, bekerja di hidupnya Yusuf kan. Allah bekerja, Ya, dan walaupun awalnya kan kayaknya buruk banget, buruk Yusuf pikir nih banget. kenapa nih saya dibuang saudaranya, kemudian dijual jadi budak, kemudian difitnah, habis itu dia menafsirkan mimpi, terus kemudian lupa gitu kan, akhirnya raja. Tapi akhirnya pada akhirnya kan itu mereka dia diangkat gitu kan. Singkat ceritanya akhirnya dia malah diangkat, dan ternyata itu adalah rencana Tuhan. Yusuf harus ke Mesir karena nanti ada kelaparan nih di sini nih. Iya, Nah, dia harus tolong Tuhan keluarganya. mau selamatkan nih orang Israel nih, nanti semua saudaranya kan datang ke Mesir. Nah Iya, itu, tapi caranya adalah mereka nggak ada yang tahu kan waktu awal bahwa ternyata kejahatan saudara-saudaranya Yusuf ini dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan, menghadapi rencana Tuhan. menyelamatkan Israel dari kelaparan nih. Nah, jadi memang di situ kita lihat nih, tapi apakah Tuhan yang bikin saudara Yusuf jadi jahat? Enggak kan? Tuhan yang bikin istrinya Potifar godain Yusuf, kemudian Yusuf nggak mau, dia kan Enggak nggak, itu juga. kan semua, bahkan akhirnya saudaranya Yusuf semua takut ketemu Yusuf, dan mereka takut dihukum Yusuf gitu Iya, kan. iya. Nah, itu dosa mereka, harus mereka tanggung jawab sendiri tuh. Walaupun Yusuf ampuni mereka. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa Allah mengatur semua nih, yang kayaknya kebetulan kebetulan pedagang budak itu lewat. Nah, itu kan bukan kebetulan. Allah udah atur Udah tuh. atur. Walaupun semua ini berjalan dengan kehendak bebas masing-masing nih. Bukan Allah yang jadi ngatur mereka kayak robot ya. Jadi catur semi Dicatur lewat ya. enggak, itu mereka. Nah, itu contoh saya rasa yang paling clear tuh kalau ngomong dari Alkitab soal kehendak bebas dan ketetapan Allah. Memang, memang misteri yang kadang kita juga bingung Hmm. kok bisa, bagaimana itu bisa, maksudnya untuk diselami Hmm. dan dicerna Hmm. di otak tuh memang nggak bisa Gak mungkin. segampang itu dan nggak mungkin. Karena kalau Allah bisa kita pahami secara penuh, Betul. berarti dia bukan Allah, dia kecil. Betul. Karena yang tidak terbatas ini, kita yang terbatas nggak akan mampu memahami Allah yang tidak terbatas. Kalau Allah sampai bisa kita tahu semua tentang dia, berarti dia Allah ciptaan manusia. Betul. Betul. Simple. Betul. Oke, oke. Ini pertanyaan selanjutnya apa ya? Oke, boleh. Ya, gimana? Mungkin yang paling relevan nih Ya. di kehidupan kita sekarang. Biasanya kebanyakan orang Kristen yang aku ketahuin ya, mereka mencari kehendak Allah dengan sangat keras. Mungkin ada yang caranya dengan baca Alkitab, lalu mungkin tiba-tiba buka kitab, lalu ketemu ayat apa, oh ternyata Tuhan berkehendak saya untuk ngelakuin ayat ini randomly. Ada yang kayak gitu caranya. Atau kalau mimpi apa langsung Atau coba disambung-sambungin iya, gitu. atau mungkin hari ini lagi mungkin malamnya berdoa dulu sama Tuhan, terus mungkin dapat mimpi dan mereka merasa itu kehendak Tuhan buat hidup mereka. Nah, atau mungkin pakai tanda, atau kalau hari ini saya mungkin dapat kerjaan banyak artinya ini, atau Begitu, kalau dapat hari ini kerjaannya sedikit artinya ini gitu. Iya. Nah, itu which is itu kan juga dipakai dulu sama orang Kristen, orang Israel, yaitu dengan Urim dan Tumim dan bulu domba itu kan, untuk mencari tahu kehendak Allah. Mungkin boleh ceritain sedikit Pak, si Urim, Tumim dan bulu domba ini apa, dan sebenarnya gimana di kehidupan Jadi Kristen memang nih, kalau orang di perjanjian lama dulu, nah kayak orang Israel tuh mereka punya itu namanya tuh Urim dan Tumim. Jadi itu adalah dua batu yang ditaruh di baju efod para imam. Nah, jadi setiap kali orang Israel mau perang, mereka akan tanya Allah dulu nih, ini mereka boleh perang atau jangan perang nih. Nah, caranya dengan Urim dan Tumim tuh. Kalau nggak salah, kalau yang warnanya hitam, mereka akan buang batu itu diundi. Kalau dia keluar warna yang hitam, berarti mereka nggak boleh perang.
Nah, kalau keluar putih berarti itu boleh perang. Nah, Iya. itu cara Allah membimbing Israel tuh. Itu waktu zamannya Musa atau zaman Iya, Shaul? masih zaman mereka tuh semua tuh. Jadi masih zaman mereka Israel semua caranya Tuhan itu membimbing lewat kayak gitu tuh. Karena mereka nggak tahu di Tuhan maunya apa kan. Tapi mereka mau cari tahu nah lewat itu. Atau tadi seperti apa tadi Gideon ya. Nah Gideon tuh waktu itu juga disuruh Tuhan kan. Dia oke, kamu mau pergi. Nah dia bilang Tuhan tapi aku mesti perlu petunjuk konfirmasi nih. Ini benar Tuhan mau apa enggak. Nah dia kasih syarat tuh. Oke, nanti dia bilang dia taruh satu apa saya lupa tuh. Jadi dia bilang itu bulu kalau nggak salah itu kalau bulunya itu tempatnya kering, nanti kalau bulunya itu ada air, ada embun, berarti itu Tuhan lagi kasih tanda ini oke itu. Nah, saya rasa sekarang tuh Allah nggak bicara dengan cara gitu lagi. Karena tadi nih kalau seperti tadi nih akhirnya Allah itu kita coba cari tahu kesannya agak mistis gitu kan. Nanti lewat mimpi atau malah cari misalnya cari pendeta dengerin Minta nubuatannya didoain, nubuatannya nubuatan. gitu loh nanti kamu nah itu menurut saya nggak alkitabiah nggak ada dasarnya karena eh, semua sudah ditetapkan Allah dan memang itu akan eksesnya malah jadi nggak sehat nih nanti kalau kita mulai mencari tahu kayak tadi nih. Nah berarti pertanyaannya berarti kalau gitu Allah gimana caranya? Gimana kita bisa mengetahui kehendak dan ketetapan Allah untuk hidup Nah, kita ke depannya gitu. nah jadi nah ini sebenarnya kehendak Allah ini harus saya bagi dua nih. Jadi kehendak Allah ada yang satu merupakan ketetapannya, nah yang satu lagi itu perintahnya. Jadi ini ada dua-duanya kehendak Allah. Nah kehendak yang merupakan ketetapan itu tuh adalah hal yang contoh gini, kapan kita lahir, kapan kita mati, kapan terus kemudian sepanjang jalan hidup kita tuh nanti akan seperti apa nih, itu ada dalam ketetapan Allah yang kehendak Allah yang sifatnya ketetapan tadi yang nggak berubah yang dalam kekekalan nih nanti kapan Valerie lahir kapan Valerie lahir kapan mengalami kelahiran baru kapan mengenal Tuhan semuanya kapan menikah semuanya itu ada dalam ketetapan Allah harus kita pegang gitu. Nah tapi itu area yang memang Allah itu nggak nyatakan kepada kita. Kita nggak tahu, saya nggak tahu jadi ini. dinyatakan ke kita ya. Nah, jadi ada Lewat kehendak apapun. Allah itu yang Allah hanya akan memberikan bimbingannya melalui Alkitab dan mungkin ada bimbingan seperti berikan hikmat di dalam kita misalnya gini apa mau Valerie mau memutuskan nih saya mau kerja di kantor A apa kantor B itu saya percaya udah ada dalam ketetapan Allah tapi kalau Valerie mau tanya Tuhan ini Tuhan maunya saya nih yang mana nih yang A atau yang B. Nah, itu akan jadi kacau kalau sampai Valerie ngotot mau harus tahu yang benar karena harus dapat tanda, benar-benar tanda. Dan itu mungkin Tuhan beri konfirmasi bisa nih. Oh ya nih ternyata mungkin ini misalnya gini, oh ya nih lokasinya lebih dekat ke rumah, kemudian lebih cocok dengan passionnya Valerie. Nah itu tentu bisa jadi nih. Tapi kalau tahu apakah kehendak Tuhan tuh beneran ini atau itu, nah itu saya rasa wilayah yang ketetapan Allah yang kita nggak akan bisa itu karena Allah nggak nyatakan. Nah tapi kalau ngomong kehendak Allah yang dalam bentuk perintahnya, nah itu jelas ya kita mungkin lebih bagus cari yang itu aja. Ini kan Alkitab ada nih isinya perintah semua kita harus hidupnya seperti apa. Nah itu kehendak Allah yang Allah nyatakan. Nah jadi lebih bagus mungkin kita mengikuti saja yang kehendak yang Allah nyatakan tadi. Nah, soal yang ketetapan Allah itu ke depannya nanti 3 tahun lagi terjadi apa dalam hidup kita nih, itu kita nggak perlu cari tahu gimana. Kita mempercayai saja bahwa semua ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam kedaulatannya, semua pasti baik nih, walaupun mungkin jalannya agak nggak enak, tapi kita jangan coba cari tahu itu karena itu nggak mungkin. Ada wilayah itu yang kita nggak mungkin bisa tahu. Jadi harus bedakan dulu nih yang kehendak Allah yang kita nggak mungkin bisa tahu tuh. Harus kita terima tuh. Harus kita terima dan kita cuman bisa ketika dalam persimpangan jalan atau harus memilih atau harus memutuskan untuk mengambil suatu langkah yang cukup besar. Apakah boleh orang Kristen tuh mengharapkan mimpi? Berarti udah nggak boleh ya Pak? Maksudnya kayak kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita hikmat. Dengan kita juga bertanya ke mungkin meminta pendapat ke orang-orang gitu ya Pak.
Ya, dan kita berharap Tuhan memberikan apa ya, clue-clue atau ya, apa ya, insight-insight yang timbul di hati kita mungkin iya, iya, dengan lewat kita berdiskusi dengan orang-orang yang betul. kita tahu mungkin anak Tuhan yang bisa kita minta pendapat gitu ya Pak. Ya. Nah, jadi kalau ngomong kayak gitu sebenarnya ada beberapa ekstrim nih. Jadi ada kelompok orang yang mencoba dia ngerasa gitu. Oke, saya tuh Tuhan akan mau kasih tahu ke saya nih. Sampai yang detail. Nah, jadi akhirnya entah lewat mimpi, entah lewat tadi yang mungkin buka Alkitab dengan cara Roh Kudus tolong saya gitu kan. Nah, yang kayak gitu, nah itu mereka percaya itu. Jadi mereka percaya Tapi bahwa, itu salah nggak sih Pak? Enggak nah juga. kalau saya merasa itu bisa nggak Allah memakai itu bisa, Bisa. tapi kalau didogmatiskan bahwa itu caranya Allah bekerja kayak gitu, nah itu jadi kacau nih. Jadi Ya, kalau kalau praktek hidup iman kita kita kalau saklek uh, hanya lewat itu gitu, nggak bisa gitu, nah juga itu ya. karena bisa bisa jadi subjektif dan itu bisa 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 mungkin benar-benar terjadi seperti itu atau enggak, tapi kita nggak bisa batasi. Allah bisa pakai betul, tapi mungkin saya lebih percaya Allah memakai cara yang lebih ordinary, yang lebih biasa. Tadi ngobrol sama orang tua mungkin, sama mungkin orang yang lebih dewasa rohani, atau sama apa, atau mungkin dengan hikmat sendiri mau apa mempertimbangkan gitu kan. Nah, saya rasa itu cara Tuhan bekerja tuh, Roh Kita Kudus percaya. dengan kayak gitu, kasih bimbingan di Alkitab ini, tapi itu kita apa kayak tadi tuh itu lebih ordinary saja. Nah, memang sekarang gini, pertanyaannya nih, sekarang contoh misalnya, terus misalnya mau cari kehendak Allah nih, misalnya Valerie, kalau saya tanya, apakah nih antara gini, Valerie misalnya mau bisnis nih, oh antara pilih, mau satu buka misalnya jual narkoba, yang satu jual Boleh gitu sembako. Pak. Nah, Anggap nih misal ya, oke. yang paling ekstrim nih, saya ambil Iya, iya. ekstrimnya banget nih. Apakah perlu tanya Tuhan lagi, Tuhan, Tuhan maunya saya buka pabrik jual minuman keras deh, nggak usah narkoba, Oke. jual minuman keras atau Es saya batu jual maksudnya Pak. Minuman keras. Bukan enggak ya? minuman, anggap Sorry, sorry, alkohol, sorry. alkohol, anggap ya kita anggap nih kira-kira coba kira-kira Oh menurut iya. Hillary kalau gitu antara buka beli jualan alkohol sama jualan misalnya sembako, perlu nggak tanya Tuhan lagi, Tuhan engkau mau yang mana? Tuhan juga Gimana? bingung kalau di atas pakai nanya gitu Nah, kan ke berarti Tuhan. maksudnya nggak mungkin dong, Nggak nggak perlu tanya mungkin, lagi. nggak perlu Kenapa tanya menurut Tuhan. Valerie? Kenapa nggak tanya? Melanggar semua norma, Oke, melanggar peraturan di Alkitab oke. juga. Ya. Berarti itu nggak mungkin ya. Ya. Nah, berarti itu anggap, nah itu biasanya orang bilang itu layer satu nih. Ya. Kalau mau tahu kehendak Allah, pertama itu melanggar Alkitab apa enggak nih? Ya. Misalnya gini, Valerie, Valerie cari pasangan hidup. Ada yang satu agamanya Kristen, satu non Kristen. Perlu tanya Tuhan lagi nggak? Tuhan, maunya saya yang mana? Nggak perlu Nggak kan? perlu, nggak perlu. Nah, berarti itu kita nggak perlu cari mimpi, nggak perlu apa, udah tahu. Itu layer pertama, Layer filter pertama, pertama lah. semuanya oke. Misalnya, oh ya ada, ah, tapi layer kedua adalah ini pilihan di antara pilihan yang sama baiknya. Valerie misalnya mau pikir Tuhan, saya satu mau besok ke rumah ke orang yang sakit, doakan. Yang satunya lagi saya mau pergi ke persekutuan doa. Kira-kira menurut Valerie Tuhan tuh maunya yang mana? Rumah sakit. Karena kenapa? Mungkin orangnya itu butuh banget kan. Tapi kalau misalnya Valerie nggak ke rumah sakit, ke persekutuan doa, salah nggak? Nggak salah dong. Nah, jadi sebenarnya ini kan adalah dua hal yang sama baiknya nih. Nah, itu pun itu kita nggak tanya lagi nih, cari tahu Tuhan main. Kecuali misalnya antara besok orang rumah sakit atau pergi ke bar misalnya. Ini ekstrimnya nih gitu kan. Itu nggak usah tanya Tuhan lagi kan. Karena ini udah jelas melanggar. Nah, jadi itu layer kedua nih. Kalau semuanya di antara pilihan yang sama baiknya, nah di situ saya percaya ada kemerdekaan Kristen, ada kebebasan. Jadi Valerie kita bisa tentukan sendiri nih. Tapi jadi itu cara tahu mungkin kalau kehendak Tuhan yang mana ya. Pertama, oke ini menentang kehendak Tuhan apa enggak. Kalau enggak, oke. Sekarang gini, ada pilihan dua-duanya baik. Antara buka jual sembako sama misalnya jual bahan bangunan, dua-duanya kan baik nih. Nah, saya rasa itu pakailah hikmat sendiri apa, nah itu nggak perlu cari mimpi atau apa yang mana, tapi pakai hikmat, perhitungan semua itu saya percaya Tuhan bekerja tuh lewat situ bimbingannya.
nggak perlu lewat macam-macam. Jadi clear saya rasa membedakan. Jadi mana yang ya kita kalau itu pun nggak usah sampai detail nih. Tapi jadi kalaupun misalnya salah pilih pun itu masih di area yang memang itu apa ya legit areanya tuh yang memang itu aman aman. Aman. Nah, Iya. kamu nggak bersalah nih. Cuman mungkin kalau misalnya ngambil yang itu tuh malah lebih wow gitu nih. Kalau yang ini kurang wow nih, tapi ya itu masih oke tuh. Karena kita nggak pernah tahu nih ketetapan Allah sampai di mana. Heeh. Oke Pak, Nah, aduh thank you gimana? banget, udah cukup jelas, Hmm? udah sangat jelas kita bisa bedain eh, apa ya, maksudnya bisa lebih mengerti juga yang dimaksud kehendak Allah dalam hidup kita, gimana kita Ketetapan Allah. ketetapan Allah yang bekerja dalam hidup kita, Hmm. ya, Bahwa cukup jelas. walaupun nggak mengerti, tapi itulah yang diajarkan di Alkitab Ya, dan itu yang memang harus kita kita nggak harus mengerti sepenuhnya, nggak karena sepenuhnya. memang tidak bisa Iya. juga untuk Dan kita walaupun nggak mengerti bisa sepenuhnya. mengerti, bukan berarti oke harus pilih salah satu. Iya, iya. Dua-duanya bisa Oke, berjalan. oke Pak. Oke, sampai situ dulu kayaknya ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya. Sampai ketemu di next episode. Oke, thank you, Thank Vel. you.